Wang Lin tidak menampilkan perubahan hebat dalam emosi ini. Matanya berangsur-angsur tenang, tetapi di balik ketenangan ini ada nyala api yang menyala terang. Dia bukan orang pertama yang melangkah maju, dia menunggu orang lain untuk menyatakan permintaan mereka sebelum dia perlahan berjalan maju. Dia menggenggam tangannya di Master Flamespark dan dengan hormat berkata, "Junior punya permintaan?" Master Flamespark memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Su Emyu, ucapkan permintaanmu." Permintaan Junior adalah agar jiwa yang baru lahir yang rusak untuk membentuk kembali daging dan bangun. Saat Wang Lin berbicara, tidak ada perubahan dalam suaranya. Namun, jantungnya berdebar kencang seolah-olah akan keluar dari dadanya. Oh! Mata Tuan Flamespark menyipit. Dia merenung sedikit sebelum memandangi lelaki tua Siang dan berkata, permintaan ini tidak sulit. Sejak zaman kuno, keluarga Siang telah memiliki mantra yang dikatakan sangat ajaib. Itu harus dapat memenuhi kebutuhan kamu. Bagaimana dengan itu, fellow kultivator Siang? Orang tua Siang samar-samar tersenyum. Dia sangat mengagumi Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, Su Emyu, aku menganggap jiwa yang baru lahir yang kamu bicarakan memiliki tubuh mereka hancur dan menderita luka serius. Ini menyebabkan mereka tertidur. Ini seharusnya tidak sulit. Keluarkan jiwa yang baru lahir dan biarkan orang tua ini memeriksanya terlebih dahulu. Wang Lin merenung dalam hati. Limuan sangat penting baginya dan tak tergantikan. Dia juga seseorang yang harus dia lindungi, dan pada saat ini, dia ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tasnya. Sebuah bola cahaya kecil segera terbang. Dalam 3 hari pertama di Thunder Celestial Temple, Wang Lin telah mengeluarkan jiwa limuan yang baru lahir dari surga yang menantang manik ketika tidak ada orang di sekitar. Dia telah menyegelnya dengan pembatasan pemusnahan sehingga jiwanya yang baru lahir tidak akan menghilang. Semua itu untuk saat ini. Memegang bola cahaya dengan tangan kanannya, tangan kiri Lin menyentuhnya. Bola cahaya terbuka seperti bunga, mengungkapkan jiwa yang baru lahir berkultivasi di dalam. Jiwa yang baru lahir ini adalah limuan. Wajahnya pucat dan dia duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa lemah, seolah-olah dia akan menghilang sepenuhnya jika angin menerpa dirinya. Ada lapisan cahaya di tubuhnya. Ini membuat limuan terlihat sangat suci. Dia tampak seperti celestial yang turun dari surga dan mendarat di tangan Wang Lin. Meskipun dia tertidur dan tidak pernah bangun, orang-orang masih bisa merasakan kelembutan dan kebaikan limuan. Saat itu, limuan menua dengan cepat di lengannya. Semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Hanya satu hal yang bergema di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika langit ingin kau mati, aku akan membawamu kembali. Untuk kalimat ini, Wang Lin datang ke sistem bintang Alheaven. Untuk kalimat ini, dia berdiri di depan Thunder Celestial Temple. Ketika Wang Lin mengeluarkan jiwa limuan yang baru lahir, 11 Zifeng, yang matanya terkunci pada Wang Lin, hampir pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, dan dia merasakan hatinya hancur. Jadi ternyata, dia menjalani semua tes untuk wanita ini, air mata keluar dari mata 11 Zifeng. Ketika dia melihat jiwa yang baru lahir di tangannya, hatinya terasa sakit dan dia merasakan kepahitan di hatinya. Agar kekasihnya melakukan semua ini, meskipun jiwa yang baru lahirnya rusak dan tertidur, ini adalah kebahagiaan. King Sui memandang Wang Lin dan jiwa yang baru lahir di telapak tangan Wang Lin sebelum sedikit melankolis muncul di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga memiliki seorang wanita yang akan dia jaga dengan hidupnya. Itu hanya... Mata King Sui mengungkapkan kepedihan. Ketika orang tua Siang menatap jiwa limuan yang baru lahir, senyumnya membeku. Saat dia melihat jiwa limuan yang baru lahir, dia perlahan-lahan mengerutkan kening dan bertanya, sudah berapa lama jiwa yang baru lahir ini tidur? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, tekadnya dari 1000 tahun kultivasinya sangat rapuh. Menekan pikirannya yang gemetaran, dia dengan lembut berkata, hampir 700 tahun. Orang tua Siang sedikit mengangguk dan berkata, sepertinya kamu menghabiskan banyak upaya untuk melestarikan jiwa yang baru lahir ini selama 700 tahun. Namun, 700 tahun terlalu lama. Bagaimana seorang kultivator Naschen Soul dapat bertahan selama 700 tahun? Belum lagi fakta bahwa dia telah kehilangan dagingnya dan hanya jiwa yang baru lahir yang tersisa. Dan di atas segalanya, jiwa yang baru lahir ini perlahan-lahan sekarat. Su Emyu, ubah permintaanmu. Pak Tua Siang menghela nafas. Dia ingin membantu Su Emyu ini, jadi dia memberinya kesempatan untuk mengubah permintaannya. Suara orang tua Siang seperti jarum tajam yang tanpa ampun menusuk hati Wang Lin. Rasa sakit seperti ini terasa seolah-olah dunia di depannya telah runtuh. Hanya ada kehancuran dan tidak ada yang tersisa. Rasa sakit ini menyebabkan keinginan Wang Lin untuk hidup memudar. Kata-kata itu bergema di benaknya lagi dan lagi seperti guntur. Apakah benar-benar tidak mungkin, mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan yang ekstrim ketika dia melihat limuan. Tua pria Siang menghela nafas panjang. Dia memperhatikan jiwa limuan yang baru lahir dan menggelengkan kepalanya. Jika tebakan lelaki tua ini tidak salah, dia meninggal karena umurnya. Aku tidak bisa membantumu dengan kekuatanku. Dia adalah seseorang yang seharusnya sudah mati.
Memaksakan tinggal dengannya secara paksa adalah masalah yang menyakitkan bagi kamu dan dia. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah membantu kamu mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan dia batuk darah dan menunjukkan senyum yang menyedihkan. Dia melihat jiwa Limuan yang baru lahir di tangannya. Ingatannya tentang Limuan melintas di depan matanya. Perasaan sakit hatinya memenuhi tubuhnya. Rasa sakit ini menusuk tulangnya dan mencabik-cabik hatinya. Dua aliran air mata datang dari mata Wang Lin. Dalam masa hidupnya, jumlah waktu dia meneteskan air mata bisa dihitung dengan satu tangan. Melihat Limuan, nyala api yang tak henti-hentinya menyala di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Wan Er, ini adalah komitmen aku kepada kamu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa Limuan yang baru lahir. Segel itu segera menyusut dan membentuk bola kecil sekali lagi. Orang tua Siang diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata, ini sama sekali tidak ada metode. Tubuh Wang Lin bergetar seolah-olah puluhan ribu baut guntur telah meledak di tubuhnya. Pada saat ini, semua energinya terfokus di matanya saat dia memandang kakek tua Siang. Namun, harga untuk metode ini terlalu mahal. Kunci mengapa wanita ini tidak dapat bertahan hidup adalah masa hidupnya. Su Mu, aku harus memperingatkanmu bahwa untuk menggunakan mantra Kiksi membutuhkan kekuatan hidup seseorang yang sangat dekat dengan wanita ini. Ini adalah satu-satunya cara agar tidak ada penolakan. Namun, orang yang memberi hidup akan mengalami penurunan umur panjang. Pengurangan semacam ini tidak sama. Kamu harus menyerahkan 90% hidup kamu hanya demi sepotong peluang wanita ini pulih. Namun, ini hanya sepotong peluang. Jika tidak berhasil, masa hidup kamu. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Suara leluhur keluarga Siang bergema di langit dan bumi dan jatuh di telinga semua orang. Pada saat ini, semua kultivator di sistem bintang Al-Heaven mendengar kata-katanya. Untuk sedikit kesempatan bagi wanita ini untuk bangkit kembali, ia harus menyerahkan sebagian besar umurnya. Pertanyaan ini menyusahkan hati setiap kultivator yang mendengarnya. Orang tua Siang benar-benar mengagumi Wang Lin. Dia tidak memiliki tujuan egois atau niat jahat ketika dia mengatakan ini di depan setiap kultivator di Al-Heaven Star System. Wang Lin melihat bola pembatasan di tangannya. Pandangannya sepertinya bisa menembusnya ketika dia melihat Limuan dan perlahan berkata, aku setuju. Suaranya agak serak. Pandangannya sepertinya menembus bola pembatas dan jatuh pada Limuan. Rasa sedih memenuhi darah itu. Limuan tampaknya telah mendengar suaranya, dan tubuhnya bergetar lembut dan dia mencoba membuka matanya. Namun, dia tidak memiliki kekuatan, dia hanya merasakan kelelahan dan kesedihan yang tak berkesudahan. Wang Lin tahu bahwa umur orang tua Siang mengangguk dan berkata, karena kamu setuju, setelah pemberian surgawi selesai, ikuti aku ke planet Donglin. Kenangnya tetap di mata King Sui. Ada sedikit kemurungan saat dia dengan lembut berkata, Su Mu, aku akan pergi denganmu. Wang Lin menatap King Sui dan matanya mengungkapkan rasa terima kasih. Dia mengangguk. Dia tahu bahwa King Sui khawatir tentang sesuatu yang terjadi padanya di planet Donglin. King Sui memutuskan untuk menemaninya untuk memastikan masalah ini berjalan dengan lancar. Setelah ini, semua orang yang tersisa membuat permintaan mereka. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa baik Su Ting dan Nangong Han mengajukan permintaan yang sama. Mereka meminta untuk memasuki Treasure Pavilion untuk mempelajari mantra langit. Setelah semua orang memperoleh hadiah mereka, anugerah surgawi berakhir. Pada saat itu berakhir, tawa guru Flames Park bergema. Dia melayang di atas sajadah dan melambaikan lengan bajunya. Matanya bersinar dan dia berteriak, rekan kultivator, bantu aku membuka jalan menuju aliansi Star System. Perang akan segera dimulai. Master Flames Park melayang di udara ketika kedua tangannya membentuk segel dan semburan cahaya hitam keluar dari dahinya. Setelah cahaya hitam ini muncul, mereka dengan cepat tumbuh menjadi fragmen benua. Lusinan fragmen langit langsung menutupi langit dan menciptakan tekanan yang tak terbayangkan. Ini membuat setiap kultivator di Thunder Celestial Temple mengaktifkan kultivasi mereka untuk melawan tekanan. Sekilas, sepertinya langit terbagi. Sinar cahaya datang dari celah di persimpangan fragmen. Ketika semua kultivator dalam sistem bintang Al-Heaven melihat ini, pikiran mereka bergetar dan darah mereka mulai mendidih. Mata Tuan Flames Park mengungkapkan kebencian yang telah disembunyikannya selama puluhan ribu tahun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka lengannya. Saat pecahan itu berputar, suara gemuruh datang dari langit. Suara ini sangat intens dan menyebabkan dunia berubah warna. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Pada saat ini, ketika lengan Master Flames Park bergerak, mereka mulai berputar perlahan. Mereka lambat pada awalnya dan secara bertahap menjadi lebih cepat. Suara siulan tiba-tiba mulai menyebar lebih jauh dan ayah. Itu menembus Thunder Celestial Temple sampai daerah sekitarnya semua bisa mendengarnya. Saat pecahan ini berputar di sekitar pusat, pusaran muncul di langit. Pusaran ini sangat kuat dan membentuk badai. Saat suara gemuruh dan bersiul berlanjut, itu menciptakan pemandangan yang mengguncang bumi. Awan di langit menghilang seperti orang gila.
Langit berbintang muncul seolah-olah sedang dibuka oleh sepasang tangan raksasa. Pusaran yang dibentuk oleh tangan raksasa itu sangat cerah di langit berbintang. Pusaran itu melebar hingga menutupi seluruh langit di atas kuil surga guntur. Pusaran ini berisi kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini akan langsung membunuh seorang kultivator Nirvana Skriar. Bahkan kultivator Nirvana Cleanser tidak akan bisa bertahan lama di sana. Seiring berjalannya waktu, kekuatan ini menjadi lebih kuat dan terus berkumpul dalam kedalaman pusaran. Suara letupan yang menghancurkan bumi terus bergema dari dalam pusaran. Suara ini seperti detak jantung para kultivator. Setiap kali suara ini muncul, itu akan mengguncang pikiran para kultivator di sini seolah-olah palu raksasa menghantam dada mereka. Mereka bukan satu-satunya. Hampir semua kultivator di Alhaven Star System bisa samar-samar mendengar suaranya. Setiap kali suara ini bergema, riak yang tak terhitung akan muncul di langit dan menyebar tanpa henti. Ketika pusaran itu tumbuh semakin besar, suara yang datang dari pusaran itu menjadi sangat keras. Ini bisa dibandingkan dengan guntur. Suara kuat ini adalah kekuatan ekstrim yang mengenai penghalang spasial. Rambut putih Master Flamespark mengalir dan dia berteriak, "Rekan kultivator, tolong aku." Mata monster tua ditikar doa semua bersinar cerah, termasuk darah dewa. Mereka semua terbang ke udara dan duduk sebelum menampilkan berbagai mantra mereka. Mantra ini memasuki pusaran, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Suara letupan menjadi lebih intens dan kekuatan rotasi telah mencapai batasnya. Pasukan itu seperti bor tajam yang terus-menerus menikam kehampaan, mencoba melakukan terobosan. Tangan Tuan Flamespark membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan alam guntur." Binatang guntur muncul dari puluhan fragmen. Mereka mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi baut guntur dan mengisi di tengah pusaran. Boom! Langit bergetar dan pusaran melebar saat terus berputar. Aura dingin datang dari pusaran. Monster tua yang mengelilinginya semuanya membentuk segel. Mata Liunzi bersinar dan dia bergegas keluar. Tangan kanannya memancarkan cahaya putih saat dia menyerbu langsung ke pusaran. Ada ledakan keras yang terdengar seperti cermin yang pecah. Tubuh Liunzi bergetar, wajahnya berubah pucat, dan dia mundur. Nenek moyang keluarga Shengong melangkah keluar. Dia menampar dahinya dan sebuah bendera kecil terbang keluar. Ada kilatan cahaya saat terbang ke pusaran. Suara pecah cermin bergema sekali lagi. Darah dewa ditutupi oleh cahaya darah dan dilarikan ke pusaran dengan tinjunya di depannya. Pukulan ini memancarkan cahaya merah yang keras dan menembus ke pusaran. Nenek moyang keluarga Xian dan pria bernama Gongsun melangkah maju. Setelah itu, berbagai monster tua semuanya menyerang. Untuk sementara, pusaran itu mulai mengembang lebih jauh dan suara ledakan tidak ada habisnya. Pada akhirnya, Master Flamespark menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah esensi. Darah berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan dunia. Mata Master Flamespark memerah saat dia berteriak, "Tanah alam surgawi, buka surga dan pisahkan bumi." Setelah mereka muncul, mereka segera memasuki pusaran dan menyatu. Pada saat ini, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Yang paling menakutkan tentang itu adalah ada jejak Ji-Realm di dalam kekuatan itu. Jejak Ji-Realm ini berasal dari Dewa Langit King Sui. Petir merah yang mengandung kekuatan Ji-Realm menusuk ke kedalaman pusaran dengan dukungan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Seluruh kuil surga guntur bergetar, langit berubah warna, dan awan-awan tertiup angin. Semua kultivator di sistem bintang Alhaven melihat adegan batu transmisi suara yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Pusaran langit tiba-tiba bergetar dan celah kecil robek dengan paksa. Tepat saat retakan muncul, ia dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap lebarnya lebih dari 100 kaki. Itu seperti bekas luka yang akan membuat jantungmu bergetar. Angin puyuh hitam bergerak di sekitar tepi celah. Butuh begitu banyak upaya untuk membuka celah di penghalang spasial untuk sistem Alliance Star, jadi bagaimana mungkin Master Flamespark mengizinkannya untuk ditutup? Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Matanya merah dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Tangan kanannya membentuk segel ketika dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Pegang surga." Di dalam pusaran, salah satu fragmen tiba-tiba menyusut dan langsung menutup celah. Kemudian fragmen itu segera tumbuh. Ada gemuruh keras karena celah itu dipaksa untuk tetap terbuka oleh fragmen. Namun, celah penghalang spasial memiliki kekuatan yang tidak bisa ditentang oleh kultivator. Fragmen itu segera dihancurkan dan runtuh. Namun, keruntuhannya berhasil menghentikan penutupan celah cukup. Bahkan lebih banyak fragmen yang masuk ke celah untuk mencegahnya agar tidak menutup, dan pada akhirnya retakan itu perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Semakin banyak fragmen yang masuk, retakan itu tanpa ampun dicabik terbuka dan melebar. Banyak. Itu melebar 1000 kaki. Pada saat ini, para kultivator di kuil surga guntur semuanya bersemangat tinggi. Tidak hanya mereka, tetapi semua kultivator di sistem bintang Alhaven melihat ini, dan niat membunuh memenuhi sistem bintang Alhaven. Di luar Thunder Celestial Temple, tentara di keempat sisi memandang ke atas dan menatap ke arah retak di atas mereka. Aura yang bukan milik sistem bintang Alhaven dan Satu Wang Lin sangat akrab dengan berasal dari celah itu. Aura ini adalah aura dari sistem bintang aliansi.
Bintang terang yang sangat dikenal Wang Lin muncul di celah. Namun, pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari celah. Raungan ini sangat kuat dan membentuk gelombang kejut. Itu seperti raungan dari zaman kuno. Tangan besar keluar dari celah dan meraih salah satu pecahannya. Itu terjepit dengan kejam dan pecahannya hancur. Ini bukan dewa kuno. Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak merasakan aura dewa kuno dari tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu tidak berhenti. Mencapai dan dengan cepat bergerak dan hendak menutup celah 1000 kaki ini. Namun, tepat pada saat ini, sesosok samar-samar muncul di luar celah. Sosok ini sangat aneh ketika muncul, seolah-olah itu telah memaksa dirinya ada di depan mata semua orang. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, pikirannya bergetar. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Ada kilatan kedinginan di mata King Sui. Sosok kabur yang muncul adalah orang yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Dia muncul dengan cara yang aneh dan tanpa ampun menunjuk ke tangan raksasa itu. Gelombang kuat sumber energi asal meletus. Ketika Wang Lin melihat ini, dia merasakan teror dalam benaknya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia membeku dan jari itu adalah satu-satunya hal yang tetap bergerak. Jari itu mendarat di lengan raksasa yang keluar dari celah. Lengan raksasa segera runtuh dan kembali menjadi energi asal sumber. Engkau telah membuka penghalang spasial dan melanggar hukum alam celestial kuno. Suara perkasa datang dari celah. Menjadi semakin jauh sampai akhirnya menghilang. Orang tua ini ingin melihat apakah alam langit kuno benar-benar ada atau tidak. Kata suara hantu. Itu tenang, tapi itu mengandung kekuatan penguasa tertinggi. Sistem Star Alliance, Wang Lin menatap langit berbintang yang dikenalnya di sisi lain celah dan diam-diam merenung. Dia telah meninggalkan planet Suzaku sejak lama. Saat bagian ke sistem Star Alliance dibuka, celah itu tiba-tiba terbuka. Dengan cepat meluas melintasi langit berbintang. Pada saat ini, semua kultivator di Alhaven Star System melihat dari dekat. Tatapan serakah datang dari setiap planet kultivasi tunggal di sistem bintang Alhaven. Seolah-olah tatapan itu bisa menembus batu transmisi suara dan langsung memasuki sistem Star Alliance. Pertempuran antara sistem Star Alhaven dan sistem Star Alliance dimulai. Master Flamespark tersenyum ketika teriakannya bergema melintasi Alhaven Star System. Suara Master Flamespark tiba-tiba bergema, pasukan budidaya besar timur, selatan, barat, dan utara, membantai jalanmu ke dalam aliansi Star System. Dalam 3 hari, ambil 3 planet budidaya untuk sistem bintang Alhaven kita untuk digunakan sebagai pangkalan. Saat suaranya bergema, pasukan 10.000 kultivator di sisi timur kuil surgawi Guntur diam-diam melihat ke atas. Di bawah komando pria berbaju besi, mereka semua menyerang ke arah retakan seperti meteor. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka masuk ke dalam aliansi Star System. Ada juga 10.000 kultivator di sisi utara yang bergerak. Pasukan di sisi barat dan selatan mengikutinya. Langit dipenuhi energi pedang ketika para kultivator membantai jalan mereka ke dalam aliansi Star System. Guntur Surgawi, Wakil Guntur Surgawi, dan 108 langit. Kalian semua, bawa bendera komandarmu sendiri dan masuki sistem bintang aliansi. Di dalam Thunder Celestial Temple, 108 surga langsung dibebankan ke celah di langit seperti guntur. Niat membunuh yang kuat dengan cepat memenuhi area itu. Bunuh. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi itu menyebabkan niat pertempuran para kultivator di sekitarnya mencapai puncak. Alhaven System Star, buka array transfer yang besar. Saat Master Flamespark berteriak, batu transmisi suara di semua planet kultivasi runtuh, membentuk array transfer yang besar. Satu persatu, kultivator berjalan ke array transfer di bawah para pemimpin leluhur mereka. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebelah celah ke Alliance Star System. Saat mereka muncul, mereka segera masuk ke celah itu. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Ketika semakin banyak kultivator memasuki sistem Star Alliance, sebuah bencana perlahan-lahan dimulai. Saat Master Flamespark tersenyum, dia melangkah ke celah dan tiba di sistem bintang aliansi. Saat dia tiba, wajahnya mengungkapkan kebencian mengerikan. Zhong Xuanzi, pria tua ini kembali. Retakan 10.000 kaki muncul di sisi barat sistem Alliance Star dan mengeluarkan hawa dingin yang tak ada habisnya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memenuhi langit. Ini adalah pertarungan antara dua sistem bintang, tidak ada perbedaan antara kebaikan atau kejahatan. Di kejauhan, pasukan kultivasi melewati. Mereka baru saja menerima persetujuan untuk menjadi negara kultivasi peringkat 6. Mereka akan menuju ke planet kultivasi mereka yang ditunjuk untuk mendirikan negara kultivasi mereka. Adegan di depan mereka menyebabkan ekspresi para kultivator Alliance Star System berubah banyak. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya. Ekspresinya suram dan ketika dia berteriak tanpa ragu, menyebarkan. Semua orang, mundur kembali ke planet Xuanting sendiri. Kemudian dia dengan cepat mundur. Ekspresi para kultivator aliansi semua berubah, tetapi sementara mata mereka suram, tidak ada jejak kepanikan di dalamnya. Ini adalah perbedaan mendasar antara aliansi dan kultivator Alhaven. Dalam sistem aliansi Star, pembantaian terlalu biasa. Mereka yang bisa bertahan sampai sekarang semuanya telah melalui banyak hal. Tak satu pun dari mereka yang tidak serubah-rubah dan sangat licik.
Saat ini, ketika mata mereka suram, mereka juga tenang. Tanpa perlu perintah pria paruh baya, mereka semua sudah lama berhenti dan cepat menyebar. Setiap kultivator melarikan diri sendiri tanpa peduli dengan kelangsungan hidup yang lain. Bahkan ada beberapa kultivator yang matanya menyala ketika mereka melarikan diri. Mereka berharap untuk memancing beberapa pengejar dan membunuh mereka untuk harta mereka. Semua jenis rencana berbahaya terlintas di kepala mereka. Para kultivator Alhaven belum diorganisir. Beberapa dari mereka memperhatikan hal ini dan dengan cepat mengejar kultivator aliansi. Salah satu kultivator Alhaven dengan cepat menggunakan mantra sambil mengejar, menyebabkan peladang aliansi yang melarikan diri untuk mengeluarkan seteguk besar darah. Penanam aliansi menjadi putus asa, bahkan kecepatannya melambat dan matanya dipenuhi keputusasaan. Ketika kultivator Alhaven tertawa, dia mengambil langkah maju dan mendekati kultivator Alliance. Namun, saat dia mendekat, keputusasaan menghilang dari mata kultivator aliansi. Alih-alih, kultivator aliansi mencibir dan membalas. Setelah suara letupan terdengar, erangan menyedihkan bergema. Pada akhirnya, itu adalah kultivator aliansi yang dengan cepat terbang ke kejauhan dengan tas di tangannya. Di belakangnya, tubuh kultivator Alhaven runtuh dan hilang. Adegan ini berulang dengan para pengejar lainnya juga. Wang Lin melihat para petani yang memasuki celah, tetapi dia tidak bergerak. Orang tua siang menatap celah itu dan menunjukkan tatapan dingin. Tubuhnya berkedip dan mendarat di alun-alun dan dia berkata kepada Wang Lin, "Su Mu, ikuti aku. Dengan keadaan kamu sekarang, aku kira kamu tidak akan ingin berpartisipasi dalam gelombang pertama." Saat ia berbicara, awan muncul di bawah kakinya dan ia terbang ke kejauhan. Mata Wang Lin tenang. Ini benar bahkan tanpa masalah dengan Lim Wan. Dia tidak akan menjadi yang pertama masuk. Dalam pertempuran antara dua sistem bintang ini, dia harus tetap berhati-hati. Ketika dia melihat kembali ke King Sui berdiri dan tiba di sebelah Wang Lin. Dia mengambil Wang Lin dan mengikuti pria tua siang. Ketika Liun Zi melihat ini, dia ragu-ragu sebentar. Lalu tatapannya kembali ke celah di atas. Kultivasi orang tua siang sangat kuat, jadi jelas dia cepat. Dalam beberapa langkah, dia meninggalkan Thunder Celestial Temple dan menuju ke domain timur. King Sui dengan santai mengikuti di belakang. Ada angin hitam di sekitar Wang Lin, jadi dia sama sekali tidak lambat. Dalam perjalanan, orang tua siang tidak berbicara sama sekali. Hanya setelah beberapa hari ketika mereka mendekati planet Donglin, dia membuka mulut. "Su Mu, tidak mudah bagimu untuk mencapai level kultivasi saat ini. Kamu harus memastikan ini semua sepadan. Selain itu, aku tidak sepenuhnya yakin bahwa leluhur aku akan membantu kamu, jadi kamu harus bersiap-siap." Wang Lin calmly berkata, "Junior mengerti." Ketika Pak Tua Siang mendengar ini, dia tidak lagi berbicara. Planet Donglin adalah keberadaan yang sangat misterius di Alhaven Star System. Planet ini tidak berada di lokasi tetap dan terus bergerak. Ketika orang tua siang terbang, dia akan mengeluarkan batu giok merah kadang-kadang seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pada hari ini di bawah bimbingan orang tua siang, Wang Lin melihat planet kultivasi yang sangat menarik perhatian di kejauhan. Planet ini sangat besar, bahkan sedikit lebih besar dari planet Tian Yun. Ada banyak lubang besar di planet ini dan warnanya kuning tua. Melihat dari jauh, aura yang kuat tiba-tiba menekan ke arahnya. Ini adalah tanaman Donglin. Ada puluhan planet budidaya kecil yang perlahan berputar di sekitarnya. Terkadang, kilatan cahaya pembatasan datang dari planet Donglin. Jelas bahwa ada batasan yang sangat kuat di sana. Jika seseorang masuk tanpa metode untuk menerobos, mereka pasti akan mati. Tangan kanan pria tua siang membentuk segel dan menunjuk. Salah satu planet yang lebih kecil di sekitar planet Donglin meninggalkan porosnya dan terbang ke arah orang tua siang. Ketika ditutup, ada kilatan cahaya dan array transfer terbentuk. "Dewa Langit King Sui, Su Mu, ikuti aku." Saat dia berbicara, dia melangkah ke array transfer. King Sui masuk bersama dengan Wang Lin. Saat ketiganya memasuki array transfer, ada kilatan cahaya dan ketiganya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di planet Donglin. Angin sepoi-sepoi lembut mengungkapkan bau darah. Seluruh planet mengeluarkan rasa kekerasan. Berdiri di planet Donglin, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Aura di sini benar-benar berbeda dari planet kultivasi lainnya di sistem bintang Alhaven. Orang tua siang tidak membawanya ke rumah keluarga. Sebagai gantinya, dia menyerang barat. Di daerah barat yang ekstrim, ribuan kilometer jauhnya berbohong kuburan yang sangat berantakan. Bumi di tanah berwarna merah gelap dan mengeluarkan bau darah yang pekat. Anggota badan yang terpencar tersebar di seluruh area dan burung nasar botak berputar di atas. Mereka kadang-kadang turun dan merobek daging. Tatapan mereka tidak takut pada orang-orang dan sangat dingin. Semakin dalam, semakin sedikit anggota badan yang terputus. Ada kuburan-kuburan yang berantakan di mana-mana yang padat. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, hatinya terkejut. Dia telah mengembangkan metode kultivasi Soul Refining Sect, jadi dia sangat sensitif terhadap jiwa. Ada banyak jiwa yang hancur di sini. Bahkan selama masa jayanya, bendera 1 miliar jiwa memiliki jiwa jauh lebih sedikit daripada tempat ini.
Jika aku menyerap jiwa-jiwa di sini, aku akan dapat mempersiapkan bendera jiwa dalam sekejap. Wang Lin melihat sekeliling dan merenung dalam hati. Daerah paling barat dari planet Donglin dilarang dan orang luar tidak diizinkan masuk. Disinilah salah satu leluhur keluarga Xiang terakhir dalam kultivasi pintu tertutup, tapi dia tidak berbicara. Saat mereka bergerak maju, mereka bertiga perlahan-lahan memasuki kedalaman kuburan ini. Tanah telah berubah dari merah gelap menjadi hitam sepenuhnya. Tanahnya hitam dan tidak ada jejak vitalitas. Ini seperti tanah orang mati di mana vitalitas harus sepenuhnya ditindas. Saat berdiri di sini, Wang Lin segera merasa sangat lemah, seolah-olah bumi sedang menyerap vitalitasnya. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, kemungkinan seluruh energinya akan lenyap. Tidak ada bangunan di bumi yang hitam ini, itu hanya tanah datar. Namun, ada sesuatu yang membuat hati Wang Lin bergetar. Seolah-olah ada aura kematian yang cukup kuat untuk membunuh surga yang tersembunyi di bawah tanah. Orang tua Xiang menarik napas dalam-dalam. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat dan berkata, anggota keluarga Xiang, Xiang Yundong, meminta untuk bertemu leluhur. Bumi bergetar. Wang Lin jelas bisa merasakan gelombang datang dari bawah tanah. Getaran di permukaan disebabkan oleh gelombang ini. Gelombang ini sangat kuat. Ketika mencapai permukaan, itu menyebabkan seluruh planet bergetar hebat. Apa itu? Sebuah suara tenang bergema di antara langit dan bumi. Kemudian aura kuno tiba-tiba memenuhi daerah itu. Seolah-olah suara itu tidak datang dari bawah mereka tetapi dari kehampaan dan dari waktu ke waktu. Suara itu terdengar seperti itu berasal dari dunia kultivasi kuno dari yang tak terhitung tahun yang lalu. Ada kilatan cahaya merah di mata kanan King Sui. Dia menatap bumi di depannya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Orang tua Xiang dengan hormat berkata, pertempuran antara sistem bintang Al-Heaven dan sistem bintang aliansi telah dimulai. Orang ini memperoleh peringkat 1 dalam kompetisi gelar celestial dan memperoleh 1 janji dari keluarga Xiang kami. Namun, apa yang dia minta adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh junior. Aku berharap senior akan bersedia menggunakan mantra Ki-11. Setelah Xiang Yundong selesai berbicara, Wang Lin segera merasakan indera ilahi yang tak terbayangkan tiba-tiba mengunci padanya. Ngeri, dia memaksakan dirinya untuk tidak mundur dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Rasa ilahi ini terlalu kuat, tetapi itu tidak bisa melihat melalui dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, sepotong energi sumber asal dari mata ketiganya menyebar ke seluruh tubuhnya. Indera ilahi memindai dia sekali dan kemudian dengan cepat mundur. Biarkan dia turun dengan sendiri, suara kuno itu bergema. Kemudian suara gemuruh yang lebih intens datang dari bumi di depan mereka. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di tanah, menciptakan jurang yang dalam. Xiang Yundong dengan cepat mengangguk dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia awalnya hanya 50% percaya diri. Bagaimanapun, leluhur memiliki sikap yang aneh. Nenek moyang mungkin bahkan tidak peduli dengan janji dari kompetisi gelar surgawi. Sekarang setelah nenek moyang itu setuju, Xiang Yundong tersenyum dan berkata, Su Mu, turun. Aku akan menunggumu di sini. Wang Lin mengangguk dan menatap King Sui. Mata kanan King Sui bersinar merah terang dan dia dengan tenang berkata, jika ada yang berani menyakiti kamu, maka sungai-sungai darah dari orang-orang bernama Xiang akan mengalir di planet Donglin. Meskipun suaranya ringan, itu penuh dengan niat membunuh. Xiang Yundong mengerutkan kening dan hanya bisa tersenyum kecut dalam keheningan. Wang Lin mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Dalam hidupnya, tidak banyak orang yang dia syukuri. Situ, Youyi, Duntian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya di King Sui dan Xiang Yundong. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke selokan. Selokan ini sangat besar. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia terus turun. Dindingnya halus, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Parit dipenuhi dengan aura kematian. Saat ia terus turun, aura kematian menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, aura kematian mengepung darah itu dan hampir berubah menjadi jasmani. Itu membuat Wang Lin merasa sangat tidak nyaman. Dia seperti api kecil yang dikelilingi oleh angin dingin. Dia bisa dipadamkan kapan saja oleh angin dingin ini. Aura kematian berangsur-angsur tumbuh ketika Wang Lin turun dan mengebor tubuhnya. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan menjadi kaku dan hidup mereka akan berada dalam bahaya. Namun, Wang Lin telah mengolah domain hidup dan mati ketika ia berada di langkah pertama. Pada masa awal kultivasinya, dia mengolah metode kenaikan dunia bawah, jadi dia sangat akrab dengan aura kematian. Pada saat ini, energi asalnya berputar dan ikan yin dan yang mulai berputar di sekelilingnya. Aura kematian didorong menjauh sehingga dia tidak akan terluka parah olehnya. Selokan ini sangat dalam, seolah-olah itu tidak ada habisnya. Wang Lin bergerak sangat cepat, tetapi bahkan setelah 7 menit, dia masih tidak bisa melihat bagian bawah. Ekspresinya tenang ketika dia mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya dan mengaktifkan domain karmanya. Setelah waktu yang lama, ketika aura kematian menjadi lebih padat, bahkan ikan yin dan yang terpengaruh dan melambat. Namun, pada saat ini, tubuhnya bergetar ketika dia mendarat di tanah. Apa yang muncul di depannya adalah sebuah terowongan. Terowongan ini benar-benar gelap tanpa cahaya.
Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia hanya bisa melihat garis besar yang kasar. Kemarilah. Suara kuno bergema di dalam terowongan yang tenang ini dan mengeluarkan perasaan aneh. Wang Lin diam-diam merenung sejenak. Lalu matanya menjadi penuh tekad dan dia berjalan menyusuri lorong. Terowongan ini tidak terlalu panjang. Setelah berjalan selama 7 menit, Wang Lin tiba di ujung. Apa yang dilihatnya membuat murid-muridnya tiba-tiba menyusut? Tengkorak manusia. Tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya padat bersatu. Ada area yang sangat besar di ujung terowongan. Tidak ada ujung yang terlihat, hanya tengkorak tak berujung yang menggigil kedinginan. Segala sesuatu di depannya adalah lautan tengkorak manusia yang mengesankan. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, kekuatannya kulit kepala kesemutan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur 2 langkah, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Ada terlalu banyak tengkorak manusia di sini, terlalu banyak untuk dihitung. Cukup bagi siapapun yang bergetar ketika melihatnya. Aura kematian padat membentuk badai yang bersiul melalui lautan tengkorak manusia. Di bawah dampak aura kematian, Wang Lin merasa seperti itu akan mati lemas. Kengerian di matanya mencapai puncaknya. Di tengah badai di tengah lautan tengkorak manusia, ada sebuah platform buatan manusia dengan peti mati berwarna kuning di atasnya. Kayu peti mati itu memiliki sedikit potongan bernanah, tetapi aura yang hampir gila berasal dari sana. Siapa namamu, P? Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat ia menekan keterkejutan dalam benaknya dan aura yang menyesakkan. Dia dengan hormat berkata, Junior Su Mu menyapa senior. Kamu yang ingin orang tua ini menggunakan mantra Ki-11? Tidak mungkin untuk mengetahui apakah suara itu marah atau bahagia, tetapi tekanan menyelimuti daerah itu. Wang Lin menenangkan hatinya dan dengan tenang berkata, itu. Aku dapat membantu kamu, tetapi hanya janji dari keluarga Siang bukan sudah cukup. Aku ingin setengah dari kekuatan hidup kamu. Suara kuno berubah menjadi akal ilahi. Saat itu menyebar, itu menyebabkan aura kematian di daerah sekitarnya menjadi lebih padat. Bahkan tengkorak manusia yang tak berujung di lautan tengkorak mulai bergerak. Sebuah cahaya hantu menyala di mata tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu aneh. Di mata Wang Lin, seolah-olah setiap tengkorak manusia telah membuka mata mereka seolah-olah mereka memiliki semangat. Semua tatapan mereka berkumpul di tubuhnya. Saat tatapan tak terukur ini menimpanya, kekuatan kehidupan di tubuh Wang Lin runtuh dan hilang. Setengah dari rambutnya berubah dari hitam menjadi putih seperti salju. Penampilan Wang Lin segera menua pada tingkat yang terlihat dari pria muda hingga setengah baya. Perasaan lemah yang belum pernah ia alami sebelumnya. Merasa sebelumnya telah muncul di hati Wang Lin. Meskipun kultivasinya tidak rusak, perasaan lemah ini tidak hilang. Suara leluhur keluarga Siang perlahan-lahan melayang. Keluarkan orang yang ingin kau selamatkan. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia menampar tasnya dan bola pembatas yang menahan jiwa Limuan yang baru lahir muncul. Namun, sebelum itu bisa jatuh ke tangan Wang Lin, aura kematian tirani bergegas dan mengambil bola kembali ke tengah badai kematian. Saat ini, Wang Lin lupa segalanya. Dia bahkan lupa fakta kesenjangan kultivasi antara keduanya tidak bisa diseberangi. Matanya langsung menjadi merah dan lampu merah keluar dari mata ketiga. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin meraung saat dia didakwa setelah aura kematian yang melilit Limuan. Mendengus dingin datang dari peti mati dan helai aura kematian lainnya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin menjadi gila, dan tanpa ragu-ragu, dia membuka mata ketiga. Lampu merah menyebar dan mendarat di aura kematian yang menargetkan Wang Lin. Aura kematian segera runtuh. Wang Lin bergerak seperti kilat ke arah bola pembatas tempat Limuan berada. Bising. Aku mengambil setengah kekuatan hidup kamu dan sekarang aku akan menggunakan mantra Ki-11. Saat suara kuno bergema, tubuh Wang Lin berhenti. Dia menatap peti mati di hadapannya dan matanya menunjukkan dingin. Di bawah aura kematian, bola pembatas di sekitar Limuan runtuh. Sementara Wang Lin merasakan sakit di hatinya, jiwa Limuan yang baru lahir tidak terluka saat melayang di udara. Jadi ternyata jiwa yang baru lahir yang rusak itu kehilangan seluruh hidupnya dan dipaksa untuk tetap tinggal. Tidak heran kamu datang ke orang tua ini untuk menggunakan mantra Ki-11. Wang Lin diam-diam merenung dan menatap peti mati di hadapannya. Namun, jika aku berada di puncak aku dan aku menggunakan mantra Ki-11, aku bisa membuatnya memulihkan. Bahkan jika itu membangunkannya, aku hanya akan nyaris tidak bisa melakukannya. Namun, saat ini pria tua ini hanya percaya diri 30%. Saat dia berbicara, di antara lautan tengkorak, banyak mata mereka berbinar. Kemudian aura kematian tiba-tiba mengepung Wang Lin. Wang Lin tidak melawan. Saat aura kematian mengelilinginya, itu menarik untaian vitalitas darinya. Untaian vitalitas ini adalah masa hidupnya ketika vitalitasnya menghilang, rambutnya memutih dan rontok. Tubuhnya berangsur-angsur layu dan kulitnya dipenuhi keriput. Wajahnya cepat menua dari pria paruh baya hingga ia menjadi tua. Ada jejak samar penampilan aslinya yang tersembunyi di wajahnya. Mata Wang Lin redup, dan kelemahannya meningkat beberapa kali lipat. Dia samar-samar merasakan sesuatu memanggilnya dari kekosongan. Seolah-olah ada kekuatan melambai padanya dan ingin membawanya pergi.
Setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin Wang Lin tidak tahu kekuatan apa ini? Ini adalah surga, siklus reinkarnasi. Dia tidak memiliki banyak umur. Aura kematian di sekujur tubuhnya menyerap sebagian besar kekuatan hidupnya dan kemudian melayang ke arah Limuan. Kekuatan kehidupan yang diserap dari Wang Lin disuntikkan ke Limuan melalui metode misterius. Leluhur keluarga Siang perlahan-lahan berkata, mantra Ki-11 mengharuskannya bertahan 7 hari. Jika jiwa yang baru lahir ini dapat bertahan selama 7 hari, maka ia dapat secara alami hidup kembali. Wang Lin merenung diam-diam ketika dia melihat jiwa Limuan yang baru lahir. Tidak ada penyesalan di hatinya. Limuan tampaknya bisa memahami semuanya dan tubuhnya bergetar. Jiwanya yang baru lahir tidak memiliki tubuh, namun ada kesedihan sunyi datang dari dalamnya. Aura kematian di sekitar Limuan terus menyuntikkan kekuatan kehidupan ke dalam dirinya. Jiwanya yang baru lahir mulai perlahan mengembun. Waktu perlahan berlalu. Hari pertama, hari kedua. Namun, pada hari ketiga, jiwa Limuan yang perlahan mulai mengembun berhenti mengembun sebelum kekuatan kehidupan yang diberikan Wang Lin habis. Semuanya habis. Kekuatan hidup yang ditransfer oleh mantra Ki-11 tidak sama, itu sama sekali tidak setara. Ki-11 mewakili 7 hari. Untuk setiap hari yang berlalu, kekuatan hidup yang dibutuhkan adalah 100 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Hari ketujuh adalah yang paling penting, dan jumlah tenaga hidup yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Kekuatan hidup kamu hanya cukup untuk 2 hari. Bahkan jika aku telah mengambil lebih dari setengah kekuatan hidup kamu tidak akan cukup untuk bertahan di hari ketiga. Su Mu, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan hidup, P? Tanpa suntikan kekuatan hidup, jiwa Limuan yang baru lahir mulai menghilang. Pembuangan ini lebih cepat dan lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah kali ini akan menghilang sepenuhnya. Terus serap umur aku. Hanya wanita ini yang berhasil masuk ke dalam hatinya selama 1000 tahun kultivasi ini. Namun, itu tidak sampai setelah dia pergi dan dia hanya memiliki kenangan untuk mengingat dalam perjalanan kesepiannya bahwa dia menyadari bahwa dia selalu peduli. Dia memperhatikan Limuan saat dia mengingat kembali situasi kehidupan dan kematian dan kesedihan karena tanpa rumah. Ada jarak di antara keduanya. Tidak jauh, seolah-olah mereka berada di tepi sungai yang berseberangan. Dia di satu sisi dan dia di sisi lain. Di antara mereka ada rasa sakit yang tak henti-hentinya berubah menjadi sungai di antara mereka. Hanya saja, betapapun kuatnya semburan di sungai, ia tidak mampu menghapus tatapan dan kesabaran mereka. Seolah-olah musik sitar diisi dengan kesedihan telah muncul di telinganya sekali lagi. Suara musik sitar ketika bulan terbit dan matahari terbenam tampaknya menjadi jembatan bagi Wang Lin dan Limuan. Itu membuat keduanya merasa seolah-olah mereka benar-benar bisa intim satu sama lain. Kemudian aura kematian berpisah. Satu ujung melilit Limuan dan ujung lainnya melilit Wang Lin. Kekuatan hidup terus-menerus ditarik keluar dari tubuh Wang Lin oleh aura kematian dan disuntikkan ke jiwa Limuan yang baru lahir. Bahkan jika butuh puluhan ribu kali kekuatan hidup untuk berdagang demi sepotong kekuatan hidup di Limuan, dia tidak akan menyesal. Dia diam-diam menatap Limuan dan menunjukkan senyum lembut. Penampilannya cepat menua dan keriput menutupi wajahnya. Sejumlah besar tenaga hidup hilang, dan ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah hidup 1000 tahun dalam sekejap. Tidak ada banyak tenaga hidup yang tersisa di tubuh Wang Lin. Kecepatan penyerapan membuat Wang Lin merasakan panggilan dari surga dengan lebih jelas. Dia menarik napas dalam-dalam dan kekuatan yang bahkan lebih kuat meletus dari tubuhnya. Wabah ini sepertinya membentuk badai kekuatan kehidupan yang melanda daerah tersebut. Ini menyebabkan mata dari tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya di sini menyala. Di dalam peti mati, leluhur Siang terkejut. Pada saat ini, tutup peti mati terbuka, memperlihatkan tubuh yang seperti mayat kering. Tatapan dingin dan kejam yang dipenuhi aura kematian datang dari matanya dan mendarat di Wang Lin. Di lain star system di planet kultivasi, tubuh asli Wang Lin bersembunyi di sekte kultivasi, berpura-pura menjadi murid tingkat rendah. Saat ini dia sedang duduk dalam posisi lotus karena sejumlah besar kekuatan hidupnya menghilang. Namun, tubuh aslinya tidak mencoba untuk menghentikan ini, dia hanya menatap ke langit dan tetap diam. Matanya yang selamanya dingin menunjukkan sedikit kelembutan seperti mata avatarnya. Kekuatan hidup yang memasuki avatarnya dari tubuh aslinya sedang dikonsumsi dengan cepat. Akibatnya, jiwa Limuan yang baru lahir mulai direformasi sekali lagi. Waktu perlahan berlalu. Hari ketiga, hari keempat. Pada hari kelima, tubuh asli Wang Lin benar-benar redup. Rambut merahnya sekarang sangat redup dan sejumlah besar daya hidupnya telah dikonsumsi. Meskipun tubuh aslinya memiliki tubuh dewa kuno, dia tidak bisa menahannya lagi. Setelah hari keempat mantra Ki-11, jiwa Limuan yang baru lahir telah sepenuhnya direkondensasi. Aura kematian telah sepenuhnya dihapus dari jiwanya yang baru lahir. Namun, sepotong vitalitas ini tidak dapat stabil setelah Wang Lin kehabisan kekuatan hidup. Itu tidak cukup untuk membangunkannya. 4 hari adalah batasnya. Wang Lin tidak bisa melewati hari kelima. Aku hanya bisa melakukan ini. Kamu tidak memiliki kekuatan hidup yang cukup, sehingga kamu tidak dapat menghidupkan kembali jiwa yang baru lahir ini.
Nenek moyang keluarga Xiang dengan tenang memandang Wang Lin sebelum berbaring kembali di peti mati. Angin puyuh aura kematian melilit Lim Wan dan Wang Lin. Angin puyuh menyapu langsung ke jurang dan mundur. Selama proses ini, tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan sejumlah besar pembatasan mengelilingi jiwa Lim Wan yang baru lahir. Hal ini menyebabkan kerusakan vitalitas pada jiwa Lim Wan yang baru lahir melambat. Saat dia keluar dari selokan, dua tatapan segera terkonsentrasi pada Wang Lin. Ketika King Sui melihat Wang Lin saat ini, dia mulai tetap diam. Adapun Xiang Yundong, dia sepertinya sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dia memandang Wang Lin dan menarik pandangannya. Wang Lin dengan hati-hati mengembalikan jiwa Lim Wan yang kembali ke tubuhnya. Dia kemudian memandang King Sui dan dengan tenang berkata, "Kakak magang senior, ayo kita pergi." King Sui menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil Wang Lin dan mereka terbang jauh. Xiang Yundong melihat ke arah Wang Lin menghilang dan mengungkapkan senyum ketika dia bergumam, "Su Mu, meskipun orang tua ini telah bersekongkol melawanmu, aku tidak dapat menyembunyikannya dari kamu. Dengan pengetahuan kamu seharusnya sudah tahu bahwa untuk memulihkan jiwa yang baru lahir itu, kamu memerlukan sejumlah besar vitalitas. Jadi pada akhirnya, tidak satu pun dari kita saling berhutang apapun." King Sui dan Wang Lin membentuk dua sinar cahaya ketika mereka terbang melintasi langit berbintang. "Kakak magang senior, apakah kamu tahu apa ini?" Saat terbang, Wang Lin diam-diam merenung sebelum menampar tasnya memegang dan peti mati menghindari surga terbang keluar. Tubuh King Sui berhenti sejenak. Mata kanannya merah padam saat dia memandang ke surga yang menghindari peti mati. Setelah sekian lama, dia berkata, "Aku belum pernah melihat hal ini sebelumnya, tetapi ada energi spiritual celestial yang kuat darinya, jadi itu harus dari alam surgawi. Selain itu, ada kekuatan khusus di dalamnya. Ini semacam hukum. Item ini seharusnya memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, kan?" Setelah mendengar bahwa bahkan King Sui tidak tahu apa itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menyingkirkan peti mati dan menghela nafas. "Itu harus digunakan untuk penyembuhan, tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakannya." King Sui tidak bertanya lagi. Dia memandangi bintang-bintang di kejauhan, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Su Mu, meskipun kamu tidak memasuki kolam surga, kamu benar-benar lulus ujian. Setelah aku memasuki sistem Star Alliance, kemungkinan besar akan sangat berbahaya, jadi aku khawatir kamu tidak bisa menemaniku. Setelah memasuki sistem Star Alliance, kamu harus mengandalkan diri sendiri." Wang Lin mengangguk, tapi hatinya terasa sangat pahit. Dia bisa merasakan bahwa panggilan dari surga semakin dekat dan lebih dekat. Panggil angin, panggil hujan, dan arsenal sihir. Dari 3 mantra, kamu sudah tahu Call the Wind. Adapun 2 mantra lainnya, aku akan mengajarkan mereka kepada kamu sekarang. Saat King Sui berbicara, kedua jarinya membentuk pedang dan dia menunjuk di antara alis Wang Lin. Tiba-tiba ada gelombang energi asal surgawi yang memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, semua informasi tentang pemanggilan hujan dan senjata ajaib muncul di pikiran Wang Lin. Tindakan King Sui sama dengan mewariskan warisan. Warisan dan pengejaran tidak sama. Hanya murid langsung yang akan mendapatkan warisan. Mantra langsung semacam ini akan memastikan itu tidak hilang. Itu bahkan akan mengurangi jumlah langkah yang tidak perlu dan akan memungkinkan orang yang mewarisinya untuk mendapatkan pemahaman terdalam. King Sui memandang Wang Lin dan mendesah. Pada awalnya, tindakannya terhadap Wang Lin hanyalah cara untuk membalas tuannya. Meskipun tuannya hanya bercanda, setelah dia bangun, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia tidak terlalu peduli pada Wang Lin, bahkan ketika dia menyelamatkan Wang Lin, itu hanya untuk tuannya. Wang Lin tidak memasuki kolam surga, yang menyebabkan King Sui menjadi sangat kecewa. Dia telah memutuskan bahwa karma antara Wang Lin dan tuannya berakhir di sini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan mengejar penyebab runtuhnya alam surgawi dan alasan kegilaannya. Namun, semua ini berubah ketika Wang Lin bersedia pergi seperti memberi hampir semua kekuatan hidupnya untuk seorang wanita. Ini menyebabkan King Sui mengingat masa lalu. Ketika dia melihat Wang Lin, King Sui merasa seolah dia melihat dirinya sendiri, dan rasa sakit yang tak terbayangkan muncul di kepalanya. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa setelah dia bangun, dia melihat genangan darah di lantai, mata tertutup kekasihnya, dan wajah cantik itu. Pada saat itu, jantungnya runtuh. Dengan perasaan melankolis, King Sui tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan mencoba membalas tuannya seperti masa lalu. Sekarang ada sedikit kelembutan dalam tatapannya. Kamu tidak memasuki kolam surga. Tanpa energi asal celestial, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari mantra celestial. Kakak senior di sini tidak memiliki hadiah untuk kamu, jadi aku akan memberi kamu energi asal surga ini untuk membantu kamu mengucapkan mantra surgawi. Energi asal surgawi yang memasuki tubuh Wang Lin sebelum tidak diambil oleh King Sui sebagai gantinya, ia berputar melalui tubuh Wang Lin sebelum berubah menjadi kacang emas yang jatuh di jiwa asal Wang Lin.